Bayangkan, hanya karena mengucapkan satu kalimat, seseorang bisa kehilangan nyawa. Hanya karena mempertahankan keyakinan, seorang ibu harus menyaksikan anaknya sendiri dilempar ke dalam minyak mendidih. Hanya karena tidak mau menyembah manusia, seorang ratu dibiarkan mati mengenaskan di bawah terik matahari. Ini bukan film, bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata dari 3 wanita luar biasa yang berakhir di tangan para tiran paling kejam dalam sejarah manusia. Kisah Sumayyah, wanita pertama yang syahid dalam Islam. Dia adalah Sumayyah binti Hubbad, wanita pertama yang syahid dalam sejarah Islam. Sumayyah lahir sebagai seorang budak, tetapi semangatnya tidak pernah terbelenggu oleh status sosialnya. Dia adalah istri dari Yasir, seorang lelaki yang juga terjebak dalam belenggu perbudakan. Meskipun hidup dalam kesulitan, Sumayyah dan Yasir menemukan cahaya dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mendengar tentang keesaan Allah dan ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi, hati mereka bergetar. Mereka memutuskan untuk memeluk Islam, meskipun mereka tahu bahwa keputusan itu akan membawa konsekuensi yang sangat berat. Keluarga kecil ini, bersama dengan anak mereka, Ammar, menjadi salah satu keluarga pertama yang menerima Islam di Mekah. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh harapan, meskipun ancaman dari kaum Quraisy semakin mendekat. Seiring dengan semakin berkembangnya ajaran Islam, kaum Quraisy yang merasa terancam mulai melancarkan serangan terhadap para pengikut Nabi. Sumayyah dan keluarganya menjadi sasaran utama. Mereka disiksa secara brutal, dipukuli, dan dihina di depan umum. Namun, meskipun dalam keadaan tertekan, iman Sumayyah tidak pernah goyah. Dia selalu mengingat ajaran Nabi dan kekuatan Allah yang selalu menyertainya. Suatu hari, Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang terkenal kejam, memanggil Sumayyah dan keluarganya. Dengan suara yang menggelegar, dia berteriak, "Tinggalkan agama ini, atau kalian akan merasakan akibatnya." Sumayyah, dengan keberanian yang luar biasa, menjawab, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat Abu Jahal semakin marah. Dia tidak bisa menerima bahwa seorang wanita, seorang budak, berani menantangnya. Dalam kemarahannya, Abu Jahal memerintahkan algojonya untuk menangkap Sumayyah dan keluarganya. Sumayyah dan keluarganya dibawa ke tempat penyiksaan. Di sana, mereka dipisahkan dan disiksa secara brutal. Yasir, suaminya, dipukuli di depan matanya, dan Ammar, anaknya, dipaksa untuk menyaksikan semua itu. Namun, meskipun dalam keadaan tertekan, Sumayyah tetap teguh. Dia tidak akan membiarkan ketakutan menguasai hatinya. Akhirnya, saat yang paling mengerikan tiba. Abu Jahal berdiri di depan Sumayyah, dengan tombak di tangannya. "Kau masih ingin melawan? Tinggalkan Tuhanmu atau mati di sini," teriaknya dengan penuh kebencian. Dengan suara yang penuh keyakinan, Sumayyah menjawab, "Aku tidak akan pernah meninggalkan Allah. Dia adalah Tuhanku, dan aku akan mati di jalannya." Mendengar jawaban itu, Abu Jahal menjadi semakin marah. Dengan segenap kekuatan, dia mengangkat tombaknya dan menusukkannya ke tubuh Sumayyah. Darahnya mengalir, dan tubuhnya tersungkur ke tanah. Namun, imannya tetap teguh. Dia tidak mati sia-sia, dia adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Saat jasadnya jatuh, langit Mekah menjadi saksi bahwa seorang ratu surga baru saja lahir.
Sumayyah tidak hanya meninggalkan dunia ini, tetapi dia meninggalkan warisan keberanian dan keteguhan iman yang akan dikenang sepanjang masa. Kisah Siti Masyittah. Di zaman Mesir kuno, di bawah kekuasaan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, terdapat seorang wanita yang berani menantang segala bentuk penindasan demi keyakinannya. Dia adalah Siti Masyittah, seorang pelayan di istana Fir'aun, yang dengan tegas memilih untuk mengikuti jalan Allah meskipun harus menghadapi konsekuensi yang sangat mengerikan. Siti Masyittah adalah seorang wanita yang sederhana, tetapi hatinya dipenuhi dengan iman yang kuat. Meskipun hidup dalam kemewahan istana, hatinya tidak pernah tenang. Suatu hari, saat sedang menyisir rambut putri Fir'aun, sisir yang dipegangnya terjatuh. Ketika dia membungkuk untuk mengambilnya, tanpa sadar dia mengucapkan, "Bismillah," dengan nama Allah. Putri Fir'aun yang mendengar itu terkejut dan bertanya, "Apa yang kau katakan?" Masyittah terdiam sejenak, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan imannya. Dengan berani, dia menjawab, "Aku menyebut nama Allah, Tuhanku dan Tuhan seluruh alam." Kata-kata Masyittah mengguncang istana. Dia tidak bisa menerima bahwa seorang pelayan, yang seharusnya tunduk padanya, berani menyembah Tuhan selain dirinya. Dengan penuh amarah, Fir'aun memanggil Masyittah ke hadapannya. "Kau berani melawan aku, wahai wanita," teriak Fir'aun. "Tinggalkan Tuhanmu atau kau akan merasakan akibatnya." Namun, Masyittah tetap teguh. "Aku tidak akan pernah meninggalkan Allah. Dia adalah Tuhanku, dan aku akan mati di jalannya." Fir'aun, yang semakin marah, memerintahkan algojonya untuk menangkap Masyittah dan membawanya ke tempat penyiksaan. Di sana, dia disiksa dengan cara yang sangat kejam. Masyittah dipaksa untuk menyaksikan anak-anaknya dilemparkan ke dalam kuali besar berisi minyak mendidih. Satu persatu, anak-anaknya dilemparkan ke dalam minyak panas di depan matanya. Masyittah merasakan sakit yang tak terlukiskan, tetapi dia tidak pernah kehilangan keyakinan. Dia terus berdoa kepada Allah, memohon kekuatan dan ketabahan. Ketika tiba giliran anak bungsunya, mukjizat terjadi. Bayi mungil itu, yang seharusnya tidak bisa berbicara, berkata, "Ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar." Kata-kata itu menguatkan hati Masyittah. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Dengan penuh keberanian, dia merelakan dirinya untuk masuk ke dalam kuali minyak mendidih, memilih untuk bersatu dengan anak-anaknya dalam pengorbanan yang suci. Saat tubuhnya terbenam dalam minyak mendidih, ruhnya melayang ke surga, di mana dia akan bersatu kembali dengan anak-anaknya. Kisah Asyah, Ratu Mesir. Di tengah kemewahan dan kekuasaan istana Fir'aun, terdapat seorang wanita yang berani menantang segala bentuk penindasan demi keyakinannya. Dia adalah Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, yang diam-diam memeluk iman kepada Allah dan menjadi salah satu wanita paling berani dalam sejarah. Asyah lahir dalam keluarga terhormat dan memiliki segala yang diinginkan oleh seorang wanita. Namun, di balik kemewahan itu, hatinya tidak pernah merasa tenang. Dia menyaksikan kekejaman suaminya, Fir'aun, yang menindas dan menyiksa umat Nabi Musa. Ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya membuatnya merasa tertekan dan gelisah. Suatu ketika, saat Fir'aun sedang berbicara tentang kekuasaannya, Asyah mendengar tentang seorang bayi yang diselamatkan dari sungai Nil. Bayi itu adalah Musa, yang kelak akan menjadi utusan Allah.
Sejak saat itu, Asyah merasa tergerak untuk mencari kebenaran dan memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ketika Asyah mengetahui bahwa suaminya adalah penguasa yang zalim, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia mulai berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus memilih antara kesetiaan kepada suaminya atau kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Suatu hari, saat Fir'aun mengetahui bahwa Asyah mulai menunjukkan ketertarikan pada ajaran Nabi Musa, dia menjadi marah. "Kau istriku. Bagaimana bisa kau menyembah Tuhan selain aku?" teriaknya dengan penuh kemarahan. Namun, Asyah hanya tersenyum. "Aku telah memilih Allah, Tuhanku dan Tuhan seluruh alam. Aku tidak akan pernah meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Fir'aun, yang tidak bisa menerima penolakan dari istrinya, memutuskan untuk memberikan hukuman yang sangat kejam. Dia memerintahkan agar Asyah diikat di tengah lapangan istana, di bawah terik matahari, dan disiksa dengan cara yang sangat brutal. Tubuhnya dibiarkan hancur perlahan-lahan, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Di tengah siksaan, Asyah tetap menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga." Saat itu juga, Allah memperlihatkan surga kepadanya. Dia melihat keindahan dan kebahagiaan yang abadi, dan hatinya dipenuhi dengan ketenangan. Ketika Fir'aun melihat senyuman Asyah di tengah siksaan, dia semakin marah. Dia tidak bisa memahami bagaimana seorang wanita bisa tetap tenang dan bahagia meskipun dalam penderitaan. Dalam kemarahannya, Fir'aun memerintahkan algojonya untuk menjatuhkan sebuah batu besar ke tubuh Asyah. Saat batu itu menghantam tubuhnya, Asyah menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, dia tidak mati sia-sia. Dia meninggalkan dunia ini dengan penuh iman dan keberanian, dan ruhnya melayang ke surga, di mana dia akan bersatu dengan Allah dan menikmati kebahagiaan.